Ini gue merinding. Gue ngomong begini aja nih sama lo. Itu di depan pintu kamar gue. Tuh, gue merinding. Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif. Ini lu gue ngomongin aja nih. Ini gue merinding. Gue ngomong begini aja nih sama lo. Itu di depan pintu kamar gue. Tuh, gue merinding. Terus udah dong. Pada saat ayah live ini ya, di depan pintu itu ada yang ngawasin ayah. Yang kedua sama lagi, gue pakai ear kan, gue lagi dengerin lagunya Onyo gitu, buat proses ke mixing kan gue harus dengerin dulu final. Ini kan kalau pakai ear kan lebih fokus ke detailnya kan, dengerin, kembali lagi, gitu, udah gue diemin. Berarti energinya sangat kuat ya, bisa sampai ke telinga ayah. Ini yang lebih gila lagi, gue mau balik, asisten gue itu kan heboh banget orangnya tuh, wah heboh deh. Terus gue ngeliat ini orang, lo tuh gak, bukan nungging ya, nungging di mobil gimana sih, kayak lagi ngambil sesuatu kan dia nungging tuh, ngambil jaraknya karena jauh kan otomatis kan kita jadi gitu kan tuh, iya kan. Terus dia pada saat itu gue bilang gak kelar-kelar nih anak. Pas gue nengok kiri, dia ada di gue, di sebelah kiri gue orangnya, di depan gue bilang gini, ah. Terus gue nengok lagi ke depan udah gak ada. Itu tadi di situ ya? Enggak pak, saya di sebelah bapak kan dari tadi. Kan dari tadi bapak minta tisu di saya. Iya ya. Yang di situ saya siapa? Enggak siapa-siapa, makan pintunya ketutup. Kebuka, ketutup gua. Nah itu ayah melihat sosok di mobilnya kayak lagi nungging dan mencari sesuatu yang susah didapat. Dikiranya ayah itu asisten, ternyata bukan orang lain. Gua ambil CCTV kantor di depan. Terus kebuka dan terus mereka bilang tadi kita lihatnya ketutup ya gitu. Iya black ya. Serem banget ay. Hanya ayah yang diperlihatkan hal-hal mistis seperti itu karena targetnya memang ayah. Jadi yang digangguin gue apa asisten gue nggak tahu itu. Bayangan gue karena gue ngelihat dia nunduknya cuman pinggang ke celana dan sepatu kan. Buktinya ini ya, hanya ayah yang bisa melihat sosok itu. Kau belum follow Karuben, emang dia belum follow, kurang ajar. Gue udah follow, kakaknya nggak follow back gue. Ya belum lah, lu mau follow back bintang, mau langsung gimana sih? Ya makanya gue bilang gue mah sadar diri. Ya lu follow back dulu. Ya gue mah sadar diri, cuma walaupun dia nggak nge-follow back gue, tapi dia nge-DM gue. Ya follow. Bener gak sih? Lebih bangga di DM daripada di follow back say. Walaupun gak di follow, kata Kogen udah di DM sama ayah. Jadi gitu. Tapi maksudnya, tapi lu tahu kan siapa yang itu, yang maksudnya sumbernya itu? Ada, tapi gue nggak mau aminkan gitu, karena menurut gue yang harus gue lakukan adalah gue mendekati diri sama Tuhan kan. Gue lebih mendekati diri, lebih banyak lagi gitu. Ayah tahu pelakunya, tapi di sini ayah nggak mau memberitahu gitu ya. Ayah fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pokoknya gini, untuk orang-orang yang pandangannya sensitif, dia pasti tahu lah tanpa gue cerita. Tanpa gue cerita pasti mereka tahu itu. Jadi gue tuh selalu mengingatkan untuk yang lu nggak pernah tahu siapa lawan lu sebenarnya kan. Hati-hati guys gitu. Maksud ayah mungkin para indigo gitu ya bisa tahu sosok yang ngerjain ayah. Sekarang itu orang terdekat ya ma. Gak bisa ngomong, pokoknya gue gini, gue tidak mau dia bawa cerita gue ke pikiran mereka gitu, karena gue yang ngejalanin, gue yang tahu, gue yang awalnya menderita banget gitu. Jadi gue tanya capek nggak, capek banget Kogen, capeknya tuh gini, aduh apalagi sih ini gitu. Ketika ditanya apakah mungkin itu orang terdekat, nah di sini ayah nggak mau menjawab ya, mending silent. Yang pertama ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh iRobot Onsu dan sangat tidak masuk akal. Yang pertama pada saat live bersama Kogen, posisinya ayah itu kan lagi di kamar, sandaran di tembok, dan di depannya itu pintu masuk kamar iRobot Onsu. Pada saat lagi ngobrol sama Kogen, ayah mengatakan di depan pintu itu ada yang ngawasin iRobot Onsu sambil mengeluarkan suara seperti ini. Bayangkan. iRobot bahkan sampai menunjukkan bukti bahwa beliau itu merinding sambil menceritakan kejadian horor itu.
Berarti ayah diintai 24 jam. Kemudian kejadian berikutnya pada saat ayah menggunakan earphone, dan pada saat itu ayah hendak mendengarkan lagu baru dari Onyo. Karena sebelum masuk ke proses mixing, terlebih dahulu ayah mereview, memutuskan apakah lagu tersebut sudah layak masuk ke proses mixing atau masih perlu ada yang diperbaiki. Biasanya kalau kita pakai earphone atau headset contohnya ya, terus kita mendengarkan lagu dengan suara yang kencang, karena pada saat mendengarkan lagu baru dari Bedran, volume suaranya pasti keras. Biar ayah fokus untuk menganalisis lagu baru dari Bedran. Biasanya yang kedengaran kan cuman apa yang kita dengarkan saat itu. Tapi kata Ruben Onsu, pada saat mendengarkan lagu baru dari Bedran, tiba-tiba kembali terdengar suara yang seperti sebelumnya. Terdengar jelas di telinga Ruben Onsu. Berarti ini energinya sangat kuat, sahabat Onsu. Kenapa dibilang sangat kuat? Karena bisa tembus telinga ayah Ruben Onsu. Dan kemudian ada cerita yang lebih parah diungkapkan oleh ayah Ruben Onsu. Pada saat itu ayah hendak pulang ke rumah dari kantor MOP. Dan pada saat pulang biasanya stafnya itu heboh, kata ayah, termasuk asistennya. Hebohnya itu pamitan atau masih bercanda gitu ya bersama teman staf. Pada saat itu ayah nengok ke mobil. Kata ayah, posisi mobil itu pintunya terbuka dan ada sosok yang lagi nungging, yang kelihatan dari bagian pinggang sampai celana. Dan nungginya itu kayak lagi meraih sesuatu di depannya yang sulit untuk dicapai. Jadi berusaha keras gitu untuk mencapai benda yang hendak diambil. Di pikiran Ruben Onsu itu asistennya yang lagi mencari sesuatu. Ayah sempat berpikir, kok asisten ini nyari sesuatu kok nggak kelar-kelar ya. Kemudian pada saat ayah menengok kiri, ternyata asistennya ada di situ. Nggak mungkin banget dalam waktu 1 detik dari mobil ayah, asistennya itu bisa berada di samping ayah. Nggak mungkin. Kecuali kamu mempunyai kekuatan super power seperti itu, kamu bisa berpindah tempat dalam waktu yang singkat. Kemudian ayah bertanya ke asistennya, loh, bukannya kamu yang ada di mobil? Asisten mengatakan, tidak, saya ada di sini, di samping bapak. Barusan bapak minta tisu ke saya. Karena nggak percaya, ayah kemudian memutuskan untuk cek CCTV. Pada saat dicek CCTV-nya, pintu mobil terbuka, tapi tidak ada sosok seperti yang dilihat oleh ayah Ruben Onsu. Tapi semua staf di situ mengatakan, tadi yang kami lihat pintu mobil itu tertutup, tidak terbuka. Tapi kenapa pada saat dicek di CCTV, pintu mobilnya malah kebuka? Berikutnya, saat Kogen bertanya kepada ayah, apakah ayah Ruben tahu pelakunya? Sumber kejahatan menyerang ayah Ruben Onsu. Ayah mengatakan, saya tahu. Tapi ayah tidak mau mengaminkan hal itu. Maksudnya ayah tidak mau mengatakan bahwa dialah pelakunya. Justru dengan kejadian ini, ayah Ruben Onsu dan keluarga sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena untuk saat ini hanya cara itu yang dilakukan untuk menangkal kuasa-kuasa gelap seperti itu. Saat Kogen kembali bertanya, kemungkinan nggak sih orang-orang terdekat yang melakukan hal ini kepada ayah? Ayah tidak menjawab hal ini. Saya tidak bisa jawab, kata ayah. Tapi yang pasti selama ini saya begitu tersiksa. Sangat tersiksa. Dan yang lebih bikin ayah menderita, saat sosok ini akan melakukan sesuatu yang buruk kepada ayah. Nanti apalagi ya yang mereka lakukan untuk ayah? Gangguan-gangguan apalagi ya yang diterima oleh ayah? Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.